Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kita masih membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Kali ini kita khusus akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama antar negara atau disebut juga dengan kerjasama internasional itu merupakan suatu bentuk hubungan yang dilakukan oleh negara satu dengan yang lainnya, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, pertahanan keamanan maupun di bidang ekonomi. Kerjasama antar negara biasanya berpedoman kepada politik luar negeri dalam negara itu sendiri. Tujuan kerjasama antar negara antara lain memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut, menciptakan saling pengertian dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya, mengisi kekurangan di bidang ekonomi, meningkatkan perekonomian masing-masing negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan devisa negara. Adapun faktor pendorong kerjasama internasional atau faktor pendorong kerjasama antar negara, yang pertama adalah adanya perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang biasanya menjadi bahan mentah dan bahan baku industri yang dimiliki oleh setiap negara itu tidak sama, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku atau bahan mentah tadi akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan industri dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku atau bahan mentah bagi industri di dalam negerinya dapat terpenuhi. Faktor yang kedua adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara yang lain akan menyebabkan terjadinya perbedaan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di wilayah masing-masing negara. Misalnya Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan lahan yang subur akan dapat menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara seperti negara-negara yang ada di benua Eropa beriklim sedang dan beriklim dingin tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga untuk mendapatkannya mereka harus memperoleh dari negara-negara yang beriklim tropis. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dan keterampilan antara satu negara dengan negara yang lain tidak sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan negara-negara berkembang seperti yang berada di Afrika dan sebagian yang ada di Asia. Adanya perbedaan tersebut, negara-negara berkembang dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara maju. Dengan demikian, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya melalui kerjasama pendidikan dan dalam kerjasama pendidikan dan pengetahuan serta teknologi. Yang keempat adalah dalam hal perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antara suatu negara dengan negara lain dapat memicu konflik antar negara, bahkan juga dapat menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik atau ketegangan, perlu dilakukan kerjasama sehingga tidak memperbesar konflik yang telah ada. Misalnya negara seperti Hong Kong yang memisahkan diri dari RRC yang berideologi komunis memerlukan kerjasama dalam bidang politik dengan negara yang berideologi liberal seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan. Berikutnya adalah tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati ideologi dari masing-masing negara yang bekerja sama.
saling menguntungkan kedua belah pihak dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di negaranya, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, serta menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya, meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, dan mewujudkan ketertiban serta perdamaian dunia, juga menciptakan suasana pergaulan yang selaras, serasi, dan seimbang. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama di antara dua negara terjadi karena adanya perjanjian bilateral atau perjanjian antara dua negara. Yang kedua adalah kerjasama regional, merupakan kerjasama beberapa negara dalam suatu kawasan kerjasama regional, terjadi karena adanya perjanjian regional. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral, merupakan kerjasama antar negara-negara di seluruh dunia tanpa melihat batas wilayah, latar belakang ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antar dua negara. Dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya atau duta besarnya di masing-masing negara tadi. Kerjasama bilateral juga merupakan proses hubungan bilateral yang biasanya ditentukan oleh 3 motif, yaitu yang pertama memelihara kepentingan nasional, yang kedua memelihara perdamaian di kawasan di mana lokasi negara tersebut berada, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan kurang lebih 162 negara serta 1 teritori khusus yang berupa non-self-governing territory. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Contoh kerjasama Indonesia dengan Jepang, kerjasama Indonesia dengan Cina, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat, dan dengan negara-negara yang lainnya. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam 8 kawasan, meliputi benua Afrika, wilayah Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah dan Timur. Selanjutnya adalah kerjasama regional. Kerjasama regional ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan yang berdekatan atau yang berada di kawasan yang sama. Contohnya adalah kerjasama regional ASEAN ini khusus diperuntukkan bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerjasama regional yang pertama tadi adalah ASEAN, kemudian Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, European Union atau kita biasa menyebutnya dengan Masyarakat Uni Eropa, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama regional lainnya. Adapun tujuan kerjasama regional adalah untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan yang sama. Faktor pendorong kerjasama regional ini yang pertama adalah berdasarkan kedekatan wilayah atau kesamaan wilayah, kesamaan letak dan lokasi. Yang kedua kesamaan kepentingan. Yang ketiga persamaan latar belakang sejarah atau historis. Yang keempat sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk yang sama. Nah, ini adalah peta kawasan atau wilayah negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah peta lokasi negara-negara yang menjadi anggota APEC, yaitu negara-negara yang berada di kawasan Pasifik.
Ini adalah peta persebaran wilayah anggota Masyarakat Uni Eropa. Kerjasama berikutnya adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh kerjasama multilateral antara lain United Nations UN atau kita biasa mengenalnya dengan istilah Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian WTO, ini Organisasi Perdagangan Internasional, kemudian IMF, ini Badan Keuangan Dunia, kemudian World Bank atau Bank Dunia, Economic and Social Council, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Gerakan Non-Blok, dan masih banyak bentuk-bentuk kerjasama multilateral lainnya. Untuk kerjasama multilateral, anggotanya bisa merupakan negara-negara dari seluruh dunia. Apa dampak positif kerjasama antar negara, khususnya bagi Indonesia? Yang pertama adalah dapat menambah devisa negara. Dengan adanya kerjasama, kita bisa melakukan hubungan-hubungan ekonomi, perdagangan, ekspor impor, sehingga dengan demikian dapat menambah devisa negara kita. Selain itu juga dapat meningkatkan keuangan negara. Contoh dengan adanya kerjasama kita dengan Bank Dunia dan IMF, kita dapat memperoleh pinjaman-pinjaman lunak untuk modal pembangunan di negara kita. Dengan demikian kita bisa melakukan proses-proses pembangunan yang dibutuhkan. Juga dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya bentuk-bentuk kerjasama tadi, setiap negara bisa melakukan kegiatan perdagangan dan ekspor impor, tentunya dengan semakin meningkatnya persaingan. Dengan adanya persaingan antar negara tadi, masing-masing negara akan berusaha untuk dapat unggul dalam persaingan ekonomi tersebut, sehingga mereka akan berusaha meningkatkan kualitas produk-produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar di negara yang dituju. Dampak positif yang lain adalah dapat meningkatkan investasi. Dengan adanya kerjasama negara satu dengan negara yang lain, bisa saling menanamkan modal atau investasi di berbagai bidang ekonomi yang sesuai dengan tujuan daripada masing-masing negara. Memperkuat posisi perdagangan. Adapun dampak negatif dari kerjasama internasional khususnya bagi Indonesia adalah dapat melahirkan rasa ketergantungan dengan negara lain, di mana adanya kerjasama memudahkan kita mendapatkan bantuan modal, bantuan tenaga kerja, bantuan lapangan kerja, bantuan ekspor impor, sehingga dikhawatirkan nantinya ada ketergantungan kita terhadap negara lain. Yang kedua, adanya intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kerjasama internasional atau antar negara, baik yang bilateral, regional maupun multilateral, ada peluang kita mendapat bantuan modal atau pinjaman lunak. Nah, jika kita semakin memperbesar pinjaman kita terhadap pihak-pihak asing tersebut, bisa jadi kita akan mengalami intervensi dari pihak-pihak yang memberi bantuan modal kepada kita. Dampak negatif yang lain adalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dengan adanya perjanjian-perjanjian kerjasama, biasanya memberi peluang untuk saling bertukar tenaga kerja. Nah, jika tenaga kerja kita memiliki skill yang rendah, maka bidang-bidang ekonomi strategis akan diisi oleh tenaga-tenaga asing. Maka untuk mencegah hal tersebut, bangsa Indonesia harus berusaha untuk meningkatkan skill dan keterampilan mereka sehingga kita tidak akan diintervensi oleh asing, tenaga kerja asing tidak masuk ke wilayah kita, bahkan diharapkan kita bisa mengirimkan tenaga-tenaga potensial, tenaga-tenaga strategis
ke negara-negara lain yang bekerja sama dengan kita. Dampak yang lain yang dapat timbul adalah mendorong masyarakat hidup semakin konsumtif. Dengan adanya kerjasama dengan negara lain, maka barang-barang produk negara lain dapat dengan mudah masuk ke wilayah negara kita dan masyarakat dapat dengan mudah untuk membelinya atau memperolehnya. Nah, kemudahan-kemudahan itu dikhawatirkan akan membuat masyarakat kita semakin konsumtif. Dengan tingkat konsumtif yang tinggi, artinya masyarakat Indonesia senang membeli produk-produk asing, ini akan mengurangi devisa negara kita dan juga akan membebani perekonomian kita, tidak mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Selanjutnya adalah tugas yang harus diselesaikan oleh kalian. Yang pertama, catat nama-nama organisasi kerjasama baik regional maupun multilateral yang disebutkan dalam video pembelajaran ini. Kemudian beri penjelasan tentang tujuan dari masing-masing organisasi kerjasama tersebut. Yang terakhir, sebutkan negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi-organisasi kerjasama tersebut. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.